kemarin ngasih daging itu loh. Teologi. Kenapa Ini dia mau ngasih lagi? nggak tahu. Part udah 5 kayaknya ya. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang netizen semuanya. Mohon maaf agak telat 1 jam karena tadi baterainya kehabisan, dan alhamdulillah bisa istiqomah kita berjalan lagi ngaji bersama Ustadz Iqbal LCMA dari CMA, calon MA dari Lombok. Insya Allah berkah. Moga Gus Iqbal. Udah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajal suaranya jalan pelan banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan rasulullah sayyidul arabi wal ajam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Nama itu ta'allum wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa naf'al intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuk kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalal alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Harus volume tinggi baru kedengaran suara sampai. Allahumma ja'al alsinatana amiratan bi dzikrika wa qulubana bi khasyatika wa asrarana bi ta'atika wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Sebelum kita memulai kajian ini, mari kita hadiahkan Fatihah kepada mu'allif kitab Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bihi wa ba'ala min al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, kembali bersama saya. Welcome back Saudara pemirsa, semoga yang menonton dan yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin 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 amin. Dan kita terus diberikan istiqomah dalam kebaikan, dan juga kita selalu diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, juga melanjutkan pengajian ini. Alhamdulillah istiqomah meskipun terkadang telat. Baru sekali. Iya kan, terkadang. Iya. Terkadang telat. Ya biasalah, orang NU itu terkenal ya. Ngaret. Janjian 1 jam, janjian jam 7, datangnya kumpulnya jam 8. Itu sudah biasa. Guys ya. Jangan bawa-bawa NU lah. Indonesia. Ya enggak semua juga sih, beberapa saja. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang sifat, beberapa sifat ma'ani. Kita juga sudah membahas tuntas mengenai sifat yang pertama adalah kudrah, kemudian ta'aluknya, dan juga kita juga sudah membahas tentang sifat iradah, definisinya serta ta'aluknya. Yang seru subuhat-subuhatnya. Kemarin juga kita sudah membahas syubhat ya, kenapa Tuhan, apa yang diciptakan Tuhan sebelum, apa yang dilakukan Tuhan sebelum menciptakan alam semesta. Itu sudah kita jawab kemarin, bahwa pertanyaannya itu tidak benar, pertanyaan seperti itu tidak benar. Sauki takok tauki. Karena ya begitu, itu pertanyaan-pertanyaan itu memang timbul dari orang yang berpikir ya, orang yang berpikir kritis, dan mereka itu disebut sebagai filsuf. Begitulah cara berpikirnya orang filsuf gitu. Jadi filsafat itu ketika makna dari filsafat itu sebenarnya kan mencari hakikat, mencari hakikat sesuatu. Jadi filsafat itu
kalau saya bilang ya, menurut saya itu filsafat itu tidak semuanya dianggap haram atau dianggap terlarang. Menurut saya itu ada dua sisi harus dilihat. Filsafat itu dilihat dari dua sisi. Pertama, filsafat itu apakah dia bisa membantu atau bisa menghantarkan kepada kebenaran, menjadi jalan untuk meraih kebenaran. Maka menurut saya filsafat itu sangat dianjurkan, boleh dipelajari ketika mana dia bisa khadimun lid-din. Tetapi ada juga filsafat yang menjerumuskan kepada hal yang menjadi hal yang tidak benar. Nah, disitulah kebanyakan para ulama mengharamkan belajar filsafat. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan menjerumus kepada sesuatu yang memang tidak dibenarkan. Makanya kan pernyataan ulama itu kan ada yang seperti itu. Misalkan, kenapa ada di kalangan ulama ada yang mengharamkan mempelajari ilmu mantik. Kenapa mempelajari ilmu mantik haram? Mereka mengkaitkannya dengan filsafat. Li'annal mantika muqaddimatun lil falsafah wa kullu muqaddimatin lisyarr fa huwa syarr. Jadi mantik itu adalah jalan daripada filsafat itu, yang mana filsafat adalah keburukan, maka jalan melalui keburukan itu adalah juga dihukumi dengan keburukan. Ma qaraba syai'u tahukmuhu, gitu. Sesuatu yang mendekati itu maka dihukumi, atau ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Oke, jadi bentar Mas Iqbal. Untuk yang bertanya nanti di akhir ya. Ini sudah ada yang tanya Mas. Jadi nanti kita kumpulkan di akhir. Enggak tahu. Nanti kita kumpulkan di akhir, insyaallah kita jawab. Nah, oke. Makanya ada saya terinspirasi ya, ada salah satu tokoh antropolog juga filsuf namanya Claude Lévi-Strauss ya. Beliau dari Prancis ya, seorang pemikir juga. Dia mengatakan laisal alim alladhi yu'ti ajwibatan sahihah wa innamal alim alladhi yas'alu as'ilatan sahihah. Jadi orang yang pintar atau orang yang cerdas itu sebenarnya bukanlah orang yang memberikan jawaban yang benar, tetapi orang yang pintar itu adalah orang yang melontarkan pertanyaan, tetapi pertanyaannya dengan benar. Yang mana dengan pertanyaan itu orang bisa berpikir dan bisa pertanyaannya itu benar gitu, tidak salah. Makanya kemarin ada yang syubhat itu dinilai dari pertanyaannya salah. Kenapa? Karena dia belum mampu belum memahami betul hakikat Tuhan, sehingga dia melontarkan pertanyaan itu sebenarnya keliru gitu. Jadi orang yang pintar atau orang yang bisa disebut dengan orang yang cendekiawan sebenarnya orang yang memahami pertanyaan gitu. Tidak hanya dia memikirkan jawaban, tetapi memikirkan pertanyaannya yang dia sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kembali lagi ke pembahasan iradah. Kemarin kita sudah menyinggung juga bahwa perdebatan antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah mengenai keburukan dan kebaikan. Saya mungkin ingin menyampaikan banyak ya, bukan sedikit, menyampaikan banyak menyampaikan banyak mengenai permasalahan ini. Permasalahan ini sangat memberikan perhatian yang besar oleh kalangan mutakalim dan filsuf ya. Kebaikan dan keburukan yang terjadi di dunia. Banyak orang-orang ateis yang melihat keburukan dan kebaikan itu sehingga mereka tidak mempercayai adanya Tuhan. Mereka mengatakan bahwa orang ateis ini, bagaimana mungkin Tuhan yang katanya itu, yang konon katanya itu, kata mereka, memiliki sifat baik, memiliki sifat maha penyayang, tetapi di saat yang sama Tuhan juga maha memberikan kesesatan, maha memberikan keburukan pada hambanya. Seolah-olah mereka ateis ini membenturkan dua hal itu,
Mungkin bagi orang awam itu akan mengiyakan mungkin. Jawaban seperti Tuhan itu yang katanya maha penyayang, maha memberikan kebahagiaan dan lain-lain, tetapi di saat yang sama juga memberikan cobaan, memberikan kemiskinan dan lain sebagainya. Pertama saya ingin membahas dalam segi mantiknya. Jadi begini, dua proposisi tadi. Pertama, bahwasanya Tuhan itu maha memberikan hidayah bagi orang-orang yang menginginkan hidayah. Itu yang proposisi pertama, kalimat pertama ya. Ada juga ayat yang lain atau kalimat yang lain mengatakan Tuhan itu maha memberikan kesesatan bagi orang-orang yang menginginkan kesesatan. Dari dua proposisi itu dalam ilmu mantik atau ilmu logika itu tidak dikatakan kontradiksi. Jadi ada namanya dalam mantik itu bab tanakut. Ya. Ada namanya bab at-tanakut, kontradiksi. Bahwa yang dikatakan kontradiksi atau dua proposisi yang dikatakan kontradiksi, berlawanan, itu manakala ketika dia memenuhi 8 aspek. Memenuhi di dalam 8 aspek ya. Yang pertama itu kesatuan di dalam predikatnya atau maudunya. Maudunya itu subjeknya. Predikat atau subjek? Subjek. Kalau predikat pekerjaan. Predikat itu fiilnya, perbuatannya. Jadi pertama ada 8 aspek ya. Di antaranya adalah kesamaan di dalam maudunya. Subjek. Objek. Ya, kalau maudu objek. Enggak, ini dalam mantik itu begitu. Maudu itu subjek. Oh, maudu mahmul itu. Astagfirullah. Ya. Bukan dalam bahasa. Oh iya bahasa itu. Oke. Jadi dalam mantik itu ada yang disebut dengan maudu dengan mahmul. Nah, maudu itu adalah subjeknya. Predikatnya itu bisa disebut dengan mahmul. Nah, syarat kontradiksi itu manakala ketika ada dua hal ada kesamaan di dalam subjeknya. Misalkan begini contohnya, si Ali Ridho itu adalah orang yang baik. Kemudian proposisi kedua mengatakan si Fulan itu adalah orang yang jahat. Coba kita pikir ada nggak kontradiksi di situ? Nggak ada. Kenapa? Karena berbeda di dalam subjeknya. Beda kalau kita mengatakan Ali adalah orang yang baik, Ali adalah orang yang tidak baik. Subjeknya sama, ya. Mahmulnya beda. Maudunya sama, mahmulnya beda. Jadi di situ kontradiksi. Kenapa? Ada kesatuan maudunya. Sekarang kita menjawab pernyataan tadi yang syubhat tadi, bahwa ateis mengatakan bagaimana mungkin Tuhan itu maha penyayang dan maha memberikan hidayah bagi orang-orang yang menginginkan hidayah, tapi di saat yang sama dia memberikan menghendaki kesesatan bagi orang-orang yang menginginkan kesesatan. Itu kontradiksi kata mereka. Sebenarnya kalau mereka melihat secara logika atau tanakut, itu tidak tanakut. Kenapa? Karena dua pernyataan tadi itu sangat berbeda. Kenapa berbeda? Sekarang berbeda di dalam mahmulnya, predikatnya. Jadi Tuhan kan sama predikatnya, subjeknya. Yang pertama mengatakan Tuhan itu memberikan hidayah bagi orang yang menginginkan hidayah. Yang kedua, Tuhan itu memberikan kesesatan bagi orang-orang yang menginginkan kesesatan. Itu secara logika tidak bertentangan. Kenapa? Karena berbeda di dalam mahmulnya. Beda kalau kita mengatakan Tuhan itu memberikan kesesatan bagi memberikan hidayah bagi orang yang menginginkan hidayah. Tuhan itu tidak memberikan hidayah bagi orang-orang yang menginginkan hidayah. Itu beda. Kenapa? Karena mahmulnya itu sama. Jadi di situ ada kontradiktifnya. Jadi inilah yang menjadi orang-orang ateis itu sering keliru di dalam permasalahan ini. Kenapa? Karena tidak melihat dari sisi kontradiktifnya. Dan begitu seterusnya. Jadi yang pertama adalah dalam aspek maudunya, kemudian di dalam masalah mahmulnya, predikatnya. Kalau predikatnya sama, itu akan memberikan kontradiktif, syaratnya harus sama ya. Kesatuan di dalam predikat, kemudian kesatuan di dalam waktu juga. Ini seringkali
juga orang membenturkan pernyataan-pernyataan riwayat-riwayat hadis gitu kan misalnya, karena mereka tidak memahami secara holistik dan mendalam. Mereka mengatakan bahwa dalam satu riwayat Nabi itu tidak menerima wahyu ketika umur 20 tahun misalkan. Kemudian ada juga satu riwayat mengatakan bahwa ketika Nabi itu sudah menerima wahyu sebelum Isra Mi'raj. Dari dua riwayat itu sebenarnya tidak bertentangan. Kenapa? Karena berbeda waktunya. Karena tidak sama dalam waktu. Berbeda kalau kita mengatakan bahwa kesamaan di dalam waktu itu akan terjadi tanakut. Makanya syarat dari kontradiktif adalah terjadinya persamaan di dalam waktu. Misalkan si fulan di waktu kemarin si fulan pergi ke pasar. Kemudian si fulan kemarin pergi ke suatu tempat. Ini kontradiktif, kenapa? Karena waktunya sama. Jam sekian dia melakukan ini, tetapi di jam sekian juga dia melakukan hal ini. Jadi ada kesamaan di dalam waktu dan seterusnya. Jadi ada kesatuan di dalam waktu, tempat, predikat, subjek, kemudian dan seterusnya. Kalau kita mau mengkaji ilmu mantik seperti itu, tidak bisa dinilai kontradiktif kecuali ada persamaan di dalamnya. Jadi ada 8 hal ya. Mungkin nanti ini akan dikaji lebih dalam aspek yang dalam pembahasan yang lain, karena ini adalah pembahasan mantik. Jadi secara mantik dia tidak terbukti kontradiktif. Hal itu tidak kontradiksi, tidak berlawanan. Itu secara mantik. Nah, mereka juga para ateis ini juga memberikan pembahasan mengenai keburukan dan kebaikan, adanya keburukan dan kebaikan ini dalam kenyataannya mereka itu tidak mempercayai adanya Tuhan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin ya tuh yang mana Tuhan yang saya sebutkan tadi bahwa Tuhan itu Maha Penyayang, tetapi dalam kenyataannya itu keburukan itu selalu ada, bahwa orang-orang yang terlantar, bahwa orang-orang yang mendap hukum itu tumpul ke bawah gitu kan, tetapi tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Mereka menerima hukuman-hukuman yang tidak seimbang. Itu kan menunjukkan bahwa di mana keadilan Tuhan. Mereka mempertanyakan keadilan Tuhan. Nah, permasalahan mengenai ini dikenal dalam dunia filsafat itu disebut dengan teodisme. Theo itu artinya dalam bahasa Yunani dikenal dengan Tuhan ya. Theo itu artinya Tuhan. Disme itu artinya disi atau disme itu keadilan. Jadi mempermasalahkan keadilan Tuhan. Kenapa mempermasalahkan keadilan Tuhan? Karena mereka melihat dari sisi luarnya, sisi kenyataannya. Kenapa kok ada terjadinya keburukan? Kenapa kok terjadinya orang-orang yang baik malah seringkali mendapatkan keburukan-keburukan yang ada gitu. Banyak kok orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan, yang melakukan maksiat tetapi hidup-hidupnya tenang, hidup-hidupnya selalu mendapatkan kenikmatan, sedangkan orang yang baik-baik saja itu mendapatkan cobaan dan seterusnya. Nah, pembahasan ini sebenarnya sangat panjang ya, pembahasan mengenai teodisme ini. Ada salah satu, kalau ingin melihat lebih dalam lagi, ada dalam salah satu buku berjudul Mushkilatus Syarr wa Wujudullah, karya Dr. Sami Amir. Itu bukunya nggak terlalu tebal, tapi itu saya kira itu cukup membahas mengenai permasalahan ini, bahwa muskilatus syarr atau problem of devil ya, kalau bahasa Inggrisnya problem of devil, di situ disebutkan permasalahan keburukan, dan wujudullah, dan
keberadaan Tuhan. Jadi mereka mempermasalahkan keadilan Tuhan dengan keberadaannya. Gak mungkin dong Tuhan ada tetapi kok ada keburukan yang ada gitu. Menafikan itu ternafikan menurut mereka gitu. Tuhan itu ada tetapi kok yang ada ini malah keburukan yang gak mungkin dong gitu. Itu mereka beranggapan seperti itu. Nah, dalam buku itu sebenarnya panjang lebar ya dijelaskan jawabannya, dan para teolog sudah memberikan jawaban yang sangat banyak mengenai hal itu. Bahwa kenapa kok ada keburukan. Itu tidak menafikan adanya Tuhan. Adanya keburukan tidak menafikan keberadaan Tuhan. Tetapi dari sekian banyak jawaban itu saya ingin menyimpulkan 3 jawaban yang penting menurut saya. Yang penting menurut saya itu yang pertama adalah jadi bahwasanya adanya keburukan. Yang pertama, adanya keburukan itu adalah kenapa adanya keburukan? Keburukan itu ada karena konsekuensi manusia itu sendiri. Kenapa konsekuensi manusia itu sendiri? Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan kebebasan. Ya, kita tahu bahwa manusia itu memiliki kebebasan kan, ikhtiar. Maka kebebasan itu adalah konsekuensi dari dia akan melakukan dia bebas memilih apakah keburukan atau kebaikan. Kita menafikan keburukan sama saja kita menafikan kebebasan itu sendiri. Karena bahwasanya manusia itu diberikan kebebasan oleh Allah. Dia diberikan ikhtiar, memilih untuk melakukan kebaikan apa keburukan. Jadi kalau kita menafikan keburukan, itu berarti kita menafikan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Makanya kan banyak dalam ayat Al-Quran mengatakan bahwa kalau kamu ingin beriman ya silahkan, kalau tidak ya tidak. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur gitu kan. Jadi manusia itu diberikan kebebasan. Nah, seringkali orang menafikan keburukan itu, bahwasanya keburukan itu tidak ada. Apa yang ditakdirkan Tuhan itu sebenarnya semuanya baik gitu. Sebenarnya menurut saya ini jawabannya kurang mantap lah, kurang cocok gitu. Kenapa mereka menjawab bahwa semua yang ada ini tidak ada namanya keburukan, yang ada itu hanya kebaikan saja. Terlihatnya buruk tetapi sebenarnya kebaikan gitu. Itu nanti akan konsekuensi. Itu jawabannya siapa, Mas? Jawabannya siapa? Ya kan sering dengar kita kan. Kalau menurut saya itu sering dengar gitu. Kalau maksudnya iya, sesuatu yang buruk sebenarnya itu ada hikmahnya gitu. Ya gitu. Ya kalau hikmah beda lagi kan. Ya maksudnya kan jadinya nilainya plus. Intinya mereka tidak meyakini mempercayai adanya keburukan tuh. Keburukan itu nggak ada aslinya gitu loh. Nah, pemikiran jawaban ini sepertinya kurang tepat menurut saya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sendiri keburukan itu ada gitu loh. Menafikan apa yang di dalam Al-Quran itu keburukan itu memang ada. Dan keburukan itu memang nyata gitu, tidak artinya bukan dia itu ternafikan, tidak terlihat atau tidak wujudnya itu tidak ada, tetapi dia ada, keburukan itu ada. Karena namanya kebaikan, kita tidak mengetahui namanya kebaikan kalau tidak ada keburukan, ya kan? Kita tidak tahu hal yang baik kalau tidak ada hal yang buruk gitu. Karena hal kebaikan dan keburukan itu sifatnya nisbi gitu loh. Karena dia menisbatkan kepada yang lain, artinya berhubungan juga dengan keburukan. Jadi seolah-olah kalau kita menafikan keburukan itu tidak ada. Nah, berarti kita menafikan dong kebaikan itu sendiri gitu. Karena kebaikan itu akan lahir karena adanya keburukan gitu. Itu menurut saya kurang tepat. Jadi itu jawaban pertama, bahwa manusia itu adalah makhluk yang diberikan kebebasan sehingga dia bisa melakukan apa saja. Kalau kita menafikan keburukan berarti kita menafikan kebebasan dari manusia itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya dunia yang sekarang kita hidupi, yang kita pijaki ini adalah disebut dengan darul ibtila. Darul ibtila. Atau bahasa artinya apa? Rumah Tempatnya ujian. Jadi Tuhan menjanjikan kehidupan, ada kehidupan setelah dunia ini, kehidupan akhirat. Jadi jangan dikira kalau keburukan yang menimpa kita, cobaan yang menimpa kita, karena itu memang
sudah menjadi kewajiban gitu, sudah menjadi keharusan bahwa kita hidup di alam yang memang dinyatakan oleh Allah bahwa sebagai darul ibtila, sebagai tempatnya ujian. Ibarat kita seorang anak yang SD gitu, misalkan ingin masuk ke SMP, jenjang yang selanjutnya, dia pasti akan diberikan jawaban, diberikan soal untuk menjawab beberapa pertanyaan agar bisa sukses ke jenjang selanjutnya. Begitulah dunia. Jadi dunia itu diibaratkan sebagai darul ibtila, sehingga ketika mana dia sukses menjalani semua kehidupan yang ada dengan berbagai macam ujian dan cobaannya, maka ketika dia sukses, dia akan mendapatkan balasannya. Jadi jangan dikira orang yang mendapatkan hukuman, misalkan dapat keputusan hukuman yang tidak seadil-adilnya, ketika dia ingat bahwa Tuhan akan menjanjikan kehidupan akhirat, maka hatinya akan tenang. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat untuk dibalaskan untuk bersenang-senang, bukan tempatnya bersenang-senang. Makanya Imam Sanusi mengatakan bahwa ketika dia menjelaskan tentang dalil Nabi itu memiliki sifat jaiz, dalilnya apa? Dia mengatakan fa amma jawazul a'radil basyariyati alaihim, amma dalilu jawazil a'radil basyariyati alaihim fa musyahadatu wuqu'iha bihim li ta'zimi ujurihim aw li tashri' aw li tasalli 'anid dunya aw tanabbuh li khissati qadriha indallah wa 'adami ridahu biha darul jazaa'in li anbiya'i wa awliya'ihi bitibari ahwalihim fiha alaihimus salatu wassalam. Jadi kenapa kok Nabi sendiri, para anbiya mengalami kesedihan, mengalami ujian di dunia, mengalami tidak mengalami kehidupan yang bersenang-senang. Bahwa kan kita tahu Nabi adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan, paling dekat sisinya di sisi Tuhan gitu. Tetapi dia sering mengalami keburukan gitu, cobaan. Itu bukan berarti itu menunjukkan bahwa dunia itu bukanlah tempatnya orang yang bersenang-senang gitu, tetapi tempatnya orang yang mendapatkan ujian. Okay. Makanya Imam Sanusi mengatakan li khissati qadriha Allah wa adami ridahu biha. Jadi Tuhan tidak rela bahwa dunia itu sebagai tempatnya bersenang-senang, tetapi tempatnya darul ibtila. Jadi wajar saja orang-orang atau keburukan yang ada itu adalah memang sifatnya dunia seperti itu, sebagai tempatnya ibtila. Mas, itu jawaban yang kedua ya. Udah. Mau habis. Serius? Iya. Terakhir. Jam berapa menit lagi? Masih ya ada 40-an. 40. Udah mau 40-an. Oh. Maksudnya ini ada pertanyaan. Biar jawab. Jadi kita Tuhan, jadi kita itu menunjukkan bahwa Tuhan itu maha adil karena menjanjikan akhirat. Berarti kalau menjanjikan Tuhan itu adil karena menjanjikan akhirat, berarti sekarang tidak adil dong. Ada yang mempertanyakan seperti itu dong. Nah, ini yang salah. Kenapa? Karena mengukur keadilan itu, keadilan manusia dengan keadilan Tuhan, versi Tuhan itu kan sangat tidak fair, sangat tidak adil. Kenapa? Karena dia mengukur adilnya manusia, yang mana keadilan menurut manusia itulah sering terbawa oleh hawa nafsu, dengan keadilan menurut Tuhan itu sendiri. Yang ketiga adalah adanya keburukan dan kejahatannya itu tidak bertentangan dengan keberadaan Tuhan. Sekali lagi, bahwa keburukan yang ada di dunia ini adalah yang terjadi itu tidak bertentangan dengan keberadaan Tuhan. Bahwa Tuhan memiliki sifat penyayang, ya, memiliki sifat yang maha kasih gitu ya. Dan itu tidak bertentangan sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya, yang saya jelaskan tadi, bahwa karena keburukan itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa keburukan itu memang keburukan murni gitu. Tadi kan saya sudah menyebutkan bahwa semua itu ada hikmahnya. Jadi tidak sedikit bahwa keburukan itu membawa kemaslahatan. Kan kita sering dengar bahwa orang-orang yang mendapatkan cobaan, orang-orang yang mendapatkan cobaan besar, itu tetapi ujung-ujungnya setelah itu adalah ada kemaslahatan untuk manusia itu sendiri. Dan itu tidak bertentangan dengan akal, sehingga tidak bertentangan juga bahwa
Tuhan itu ada gitu. Tuhan itu ada, tidak bertentangan. Kenapa? Karena keburukan itu sendiri kita melihat secara zahirnya saja, tapi di balik itu sebenarnya ada kemaslahatan yang membawa kebaikan untuk diri manusia itu sendiri. Dan masih banyak lagi sebenarnya jawaban-jawaban yang memberikan kepuasan sebenarnya mengenai hal itu. Nanti pertanyaan ada yang nyambung kok Mas. Ada yang nyambung. Dan Oke. seterusnya. Kita jawab pertanyaan para netizen dulu. Pertama dari Syauki Budairi. Siapa itu? Syauki, Oh, Pak Yai, kenapa ada pertanyaan yang tidak benar? Tadi kan seperti itu, jenengan. Karena pertanyaan itu kan salah. iya. Kayak pertanyaan atas. Kenapa ada pertanyaan yang tidak benar? Padahal pertanyaan itu timbul dari ketidaktahuan. Jadi kan sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa seseorang yang bertanya pertanyaan-pertanyaan itu dia harus bertanya tetapi melalui pemikiran yang benar gitu. Tidak mungkin dong. Misalkan tadi dia mempertanyakan tentang mampukah Tuhan itu menciptakan dirinya yang lain, atau mampukah apa yang dilakukan Tuhan ketika alam semesta ini belum tercipta. Nah, itu kan tidak bisa kalau dijawab ya salah, kalau tidak dijawab juga ya keliru gitu. Jadi kenapa yang salah itu pertanyaannya? Kenapa salah? Ini pertanyaannya gitu. Kenapa kok ada pertanyaan yang salah? Karena dia membangun pertanyaan itu tidak melalui pemikiran yang panjang gitu. Tidak memahami dulu apa yang menjadi konsep-konsep yang benar. Kan tadi kayak gitu, kayak misalkan Tuhan itu tidak berkaitan dengan waktu. Masa ditanyakan bahwa Tuhan itu kapan Tuhan itu ada, kan salah itu. Bahwa Tuhan itu tidak berkaitan dengan waktu sebenarnya, karena dia belum memahami dulu. Jadi pertanyaannya yang salah. Oke. Kita membantahnya dengan pertanyaan itu. Oke, siap. Tetapi kalau dia bertanya itu dengan ingin mencari kebenaran, ya tidak salah orangnya. Karena dia bertanya ingin tahu gitu. Cuma kita jawab yang pertanyaan kurang tepat gitu. Oke, siap. Ya sudah tahu lah bahwa pertanyaan itu kan ada yang kurang tepat dan yang tepat gitu. Oh iya. Tapi itu pertanyaan memang gitu Mas. Saya nggak tahu Sauki itu. Nggak tahu Terus dia lagi ikut apa nggak sebelumnya itu. nggak, kayaknya nggak ikut ini. Mas Muhib selalu standby. Terus ada lagi pertanyaan dari Prayogi. Ini kita belum lanjutin nih. Iya, masih itu. Lah, sebenarnya dia udah tanya yang tadi yang sempat dijelaskan jenengan. Udah, tapi ini berentek, pertanyaannya berentek. Apa tuh? Berentek tuh apa? Melebar. Iya. Nah, Apa? tadi kalau jawaban-jawaban yang kayak tadi tuh kayak jawabannya untuk orang-orang yang sudah berilmu, untuk orang awam tuh kayaknya belum bisa menerima. Ya kan tadi kan soalnya yang bertanya itu, yang pertanyaan tadi itu yang bertanya bukan orang awam. Iya, maksudnya kalau mungkin maksud dari Sail itu kalau kita yang tanya itu orang awam itu jawabnya gimana? Kalau misalkan tadi mungkin kan dia pertanyaan itu ya, orang-orang yang sholat, orang-orang yang beribadah itu kok rata-rata apa? Ya, orang-orang yang sholat pertama loh, soal yang pertama, orang-orang yang bertakwa itu rata-rata kok malah miskin gitu dibandingkan orang-orang kafir malah kaya-kaya. Itu kan udah dijawab tadi sama jenengan dengan jawaban tadi. Tapi kalau jawaban-jawaban yang tadi itu kayaknya untuk orang-orang yang berilmu. Untuk orang-orang awam tuh nggak diterima gitu. Itu menurut dia tapi kan. Iya, ya mungkin kalau memang benar Mas, kalau kita angan-angan itu kalau untuk orang-orang kalangan awam itu misalnya ditanyain, ini karena dunia itu bukan tempat kita, tempat itu di akhirat. Lah, terus faedah kita sholat itu apa? Apalagi yang banyak kristenisasi itu loh Mas. Dikasih, wah sudah masuk Kristen aja, mulio ini dikasih mie dingin. Lah, untuk antisipasi orang-orang yang gitu gimana? Mungkin gitu maksud si Sail. Untuk orang-orang awam, kalau mungkin kayak kita lah ya, pelajar dengan dijawab kayak gitu bisa berangan-angan, oh ya terima. Tapi orang-orang bawah itu kadang sulit loh Mas. Orang bawah seperti apa? Ya, menurut saya awam. Ya makanya itulah. Ini kayaknya pertanyaan banyak kayak gini loh Mas. Iya. Banyak ya, itu orang-orang tugasnya orang mutakin gitu, harus bisa memberikan jawaban yang logis, yang murni, yang bisa memberikan kepuasan gitu. Ya, terus makanya kenapa ilmu kalam itu disebut dengan kalam. Di samping faedah hikmahnya kenapa disebut ilmu kalam? Karena dia memberikan kemampuan kepada orangnya mampu untuk berbicara mengenai masalah-masalah akidah. Itu maksudnya, makanya kenapa disebut ilmu ini sebagai ilmu kalam gitu. Makanya sebagai orang mutakalim itu memang harus, di samping harus cerdas juga harus memahami lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya orang-orang awam ini
Jawabannya gimana? Hah? Yang kayak gini orang yang ngeyelan tadi prayogi. Siapa ngeyel? Malah ngeyel enggak lah. Ya maksudnya untuk orang awam gitu, kayaknya belum jawab gitu kali. Nggak tahu sih kalau Ya menurut. itu kan sudah sederhana banget itu. Ya dilogikakan saja. Ya misalkan keburukan itu, ini saya contohkan, misalkan keburukan itu membawa kemaslahatan. Misalkan begini, ada anak kecil itu biasanya dia jam malam itu kan nonton film, penonton yang lain gitu. Tetapi dilarang oleh orang tuanya. Itu menurut dia, itu keburukan tuh, nggak kemaslahatan. Jadi meskipun keburukan, tetapi di balik itu sebenarnya mengandung kemaslahatan. Ya seperti itulah sehari-hari kita itu. Jadi yang seolah-olah yang kita anggap itu sebenarnya itu nggak baik, tetapi di balik itu sebenarnya kalau mau memikirkan panjang itu ada kebaikannya di dalam. Gini. Ya melalui contoh hari jawaban itu bisa kita temukan contoh sehari-hari gitu. Oh, gini. Apa namanya itu kaitan itu dengan rahmatnya Gusti Allah. Lah rahmatnya Gusti Allah itu katanya kan untuk semua orang, semua umat kan. Lah nampaknya orang-orang yang bertakwa kok kayaknya nggak menerima rahmatnya. Itu rahmatnya bentuk apa? Tetap kere. Gimana coba? Jadi dia melihat sesuatu itu hanya materi ya. Iya ya, menungso aja nih ngono lho Mas. Aja nih ngono menungso iku. Jadi saya juga pernah menuliskan ini ya. Jadi rezeki itu ada dua macam. Rezeki yang diberikan oleh Tuhan itu ada dua macam. Ada rezeki maknawi, ada hissi. Jadi orang kafir itu sering diberikan secara hissi saja, tetapi maknawi tidak. Padahal yang lebih penting menurut kita itu yang kita inginkan sebenarnya rezeki yang maknawi. Rezeki maknawi seperti apa? Seperti ketenangan batin, seperti kedekatan dengan Tuhan, kita beriman, mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu yang sebenarnya kita lebih dibutuhkan oleh manusia itu sendiri di samping yang hissi gitu. Nah, ini yang sering dilupakan oleh manusia gitu. Hanya melihat dari sisi materi saja gitu, tetapi tidak melihat maknawi saja. Coba lihat orang yang beriman, orang yang memiliki iman pada Tuhan, pasti dia akan bahagia meskipun dalam zahirnya itu tidak terlihat bahagia, tetapi dalam hatinya pasti dia akan tenang gitu. Karena kenapa? Karena dia mengimani Tuhan, bahwasanya dia mendapatkan rezeki sekian gitu. Meskipun tidak banyak, tetapi itu sudah yang diberikan Tuhan gitu. Dia memasrahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi dengan berpikir seperti itu, dia akan mendapatkan ketenangan hati gitu. Itu yang kita inginkan gitu. Rezeki yang sifat maknawi. Ya, dan seterusnya. Dan jawaban-jawaban tadi yang saya sebutkan itu sudah memberikan jawaban yang bisa lugas sih. Oke, terima kasih Mas Iqbal untuk waktunya untuk hari ini. Sudah. Apa lagi mau tanya? Enggak ada, udah. Ini siapa tadi? Apa? Yang tadi siapa? Prayogi. Enggak tahu. Oh, iya. Prayogi. Oke. Kita belum lanjutkan ya. Ya udah. Waktunya udah siang dan waktunya makan. Teman-teman dapat sambangan dari orang Maroko. Terima kasih untuk waktunya Ustadz Iqbal, semoga manfaat dan barokah. Terima kasih Mas Muhib dan para senior yang setia untuk melihat Mas Iqbal. Mas Muhib dan kawan-kawan. Ada salah kata atau apa, mohon dimaaf. Enggak ada. Keren ya. Oke. Jangan lupa. Wallahualam. Kok sudah udah mau habis waktunya Mas. Yang gak enaknya gitu di Instagram kan harus dibatasi. Iya, harus dibatasi. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan semua. Jangan lupa untuk minggu besok insya Allah stay tune di Instagram PCIN Maroko dan kita kembali lagi dengan kajian teologi bersama Ustadz Iqbal Mansuri LCMA tentang permasalahan yang saya sebutkan filsafat tuh. Bukunya nih ada PDF-nya, tinggal dicari saja di searching. Oh, atau gini aja, nanti teman-teman yang ingin PDF-nya hubungi saja langsung ke PCIN Maroko, insya Allah kita share. Gitu aja Mas ya? Oke, terima kasih untuk kawan-kawan semua. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasanya gaul. Mulai gaulnya dia.